Bos, hamparan rumput ini punya nilai cuan yang gak main-main loh bos. Di desa kecil di Malang, Jawa Timur, ada usaha rumput taman yang sudah berlangsung turun-temurun puluhan tahun. Menembus proyek-proyek besar dari lapangan golf hingga stadion. Pengirimannya pun sampai ke Kalimantan, bos. Halo bos, perkenalkan nama saya Saifuddin Rumput Taman Bang Jali. Rumput ini sudah terjual di seluruh wilayah, stadion, lapangan golf, dan perumahan. Kalau pengen tahu cuannya, hanya di Cuan Bos. Bos, Desa Sukolilo, Wajak, Malang sudah lama menjadi sentra budidaya rumput. Kondisi alam yang mendukung membuat tanah di daerah ini subur, punya tekstur yang halus dan tidak mudah ditumbuhi gulma alias tanaman liar, sehingga bagus untuk budidaya rumput taman. Saya menanam dulu, ya agak banyak sih, cuma ya sekitar 700 meteran sampai 800-an itu saya tanam sendiri. Lama-kelamaan saya beli di petani-petani. Emang di sini ya setahu saya dulunya sudah ada di zaman orang tua. Saifuddin menjadi sosok yang mengecap gurihnya berbisnis rumput di Sukolilo. Meneruskan usaha orang tua sejak 2003, Saifuddin yang awalnya hanya petani rumput kini beralih menjadi supplier. Ini berawal dari permintaan yang terus naik dan Saifuddin gak bisa mengandalkan lahan miliknya sendiri. Doi pun merangkul petani-petani rumput di desanya untuk mendapat pasokan rumput. Kita dulunya yakin laku itu saya sendiri kerja udah ke daerah Surabaya, dari Madura ke Jawa Tengah, ya kemana aja itu. Terus di sana banyak teman-teman yang membutuhkan. Jadi saya yakin kalau rumput ini akan terjual walaupun jumlahnya banyak. Model bisnisnya jelas bos. Saifuddin yang punya banyak jaringan klien akan menghubungkan produksi petani dengan permintaan pasar. Setelah jaringannya meluas, Saifuddin gak cuma jual satu jenis rumput bos. Ketersediaan varian rumput juga jadi kunci biar dia bisa ngikutin kebutuhan pasar. Pertama kali dapat proyek perumahan itu ya saya kerja ada di daerah Surabaya itu. Pertama kali saya kenal orang yang ada di proyek-proyek perumahan itu. Rumput taman sendiri ada banyak jenisnya bos. Ada rumput Swiss, jenis yang populer karena teksturnya halus, rapi dan lembut, biasa digunakan untuk lapangan golf. Sementara rumput Jepang atau Manila digunakan untuk lapangan dan jenis gajah mini dengan daun yang lebih lebar banyak dipakai untuk taman rumah. Ya prosesnya kita nunggu tebalnya rumput. Lalu kita pecah-pecah lagi itu kalau prosesnya penanaman. Cara yang baik dan benar itu ya dipecah-pecah kecil dan dirapikan ibu-ibu yang nanam kayak gitu biar jadinya rata. Budidaya rumput ini dimulai dari tahap penanaman. Sebelumnya tanah baru akan diuruk lalu diratakan dan ditanami rumput. 10 hari pertama, rumput hanya disiram sehari 2 kali, pagi dan sore. Setelah 10 hari, baru diberi pupuk bos. Butuh waktu sebulan sampai akar tertanam kuat di tanah. Rumput tumbuh mengembang dengan warna hijau yang merata. Saat panen, petani akan potong lahan rumput dengan alat khusus seperti ini. Butuh pengalaman nih bos, biar bisa mendapatkan potongan kotak yang presisi. Ukuran kotaknya pun berbeda-beda, dari 10 hingga 20 cm persegi. Cara ini jelas untuk mempermudah pengiriman rumput ke customer bos. Ada yang dikemas dalam plastik,
Biasanya untuk pengiriman jarak dekat seperti ke stand-stand tanaman dan bunga di sekitar Surabaya. Ada pula yang dikemas dalam karung untuk pengiriman luar pulau. Ya banyak kalau orang survei ke sini atau orang yang beli dari luar Malang itu banyak. Ya kita dapatnya itu kalau perkenalan dapat yang kayak gitu juga ada. Tapi kebanyakan kalau yang jauh itu buat lapangan. Nah, Bos, harga rumput di tingkat petani sekitar 15.000 per meter. Sampai di kota bisa tembus 25.000 per meter. Dan kalau sudah dikirim keluar pulau, harga bisa naik sampai 80.000 per meter loh, Bos. Dan bukan cuma jual rumputnya saja, Bos. Saifuddin juga menawarkan jasa tanam rumput langsung di lokasi. Mulai dari pengolahan tanah, penataan rumput, sampai finishingnya. Biasanya ada biaya tambahan per meter tergantung luas dan tingkat kesulitan. Ya pemakaian kalau perumahan itu kebanyakan ya rumput Manila itu, rumput Jepang itu. Kalau golf itu ya khusus rumput golf atau Swiss itu. Nah, dari semua varian, rumput Jepang adalah primadona pasar. Permintaannya paling tinggi, paling mudah masuk proyek apapun, dan jadi jenis yang paling sering dikirim Saifuddin termasuk ke Kalimantan. Saya kirim yang paling jauh itu ke Kalimantan. Kayak perumahan itu minat ke yang rumput Jepang. Sama buat lapangan juga minat kalau rumput Jepang itu. Dalam sebulan, pendapatan bersih Saifuddin mencapai 10 juta rupiah. Ini hanya dari pengiriman dalam pulau, belum termasuk harga premium kalau kirim ke luar Jawa. Bisnis yang menghidupi masyarakat desa sejuta rumput ini memang gak kaleng-kaleng cuannya ya, Bos. Nah, Bos, ini saya ada tip untuk usaha rumput taman. 1, jangan takut kotor. Yang kedua, perawatannya harus maksimal, Bos. Yang ketiga, pemasarannya harus jelas, Bos, biar dapat cuan, Bos.